حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah sederhana pada kesempatan Jumat yang berkah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana teramat banyak kenikmatan yang dicurahkan Allah tiada henti pada diri kita dan keluarga kita, yang jikalau kita menghitung kenikmatan itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu kita menghitungnya, sebagaimana difirmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan salah satu nikmat yang terbesar, yakni masih ditakdirkannya iman dan Islam melekat di hati kita. Mudah-mudahan iman dan Islam ini akan senantiasa melekat di hati kita hingga kita nanti berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, uswatun hasanah kita, nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kita wabil khusus yang berkumpul di rumah Allah di musalla Nurul Islah pada kesempatan Jumat ini, mudah-mudahan kita semuanya bil khusus diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan Jumat yang berbahagia yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi yang dhaif dan fakir, dan mengajak kepada hadirin jamaah Jumat kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan tahapan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian meningkatkan kita untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah sekuat-kuat kita, karena hanya dengan takwa inilah nantinya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala ditentukan kemuliaannya, sebagaimana difirmankan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian wahai anak cucu Adam adalah kamu sekalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat malaikat Jibril alaihi salam berziarah mengunjungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kunjungan beliau memberikan nasihat, yang nasihat itu hakikatnya juga nasihat untuk umat setelah sepeninggal beliau, di mana nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam 3 perkara dituturkan. Qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. 3 nasihat yang walaupun nasihat itu secara lahiriahnya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hakikatnya juga nasihat itu merupakan pitutur atau wejangan kepada umat-umat setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah, wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Artinya, hiduplah menurut apa yang kau suka, profesi apapun saja, apa yang kau suka dipersilahkan. Kau ingin jadi pedagang, silahkan. Kau ingin jadi pelayan masyarakat, dipersilahkan. Kau ingin jadi abdi negara, kau ingin jadi apapun saja, dipersilahkan. Namun penekanannya, fa innaka mayyitun, ingatlah bahwa suatu saat nanti kau akan mati, sebagaimana difirmankan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun. Karenanya nasihat dari malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya juga ditujukan kepada kita semua, itu sebagai peringatan untuk kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kamu tentunya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nasihat yang kedua dari malaikat Jibril alaihi salam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah apa dan siapa yang kau cintai sesukamu. Kau cinta keluargamu, silahkan. Kau cinta jabatanmu, kau cinta profesimu, kau cinta tanah airmu, kau cinta harta bendamu, masyi'ta, silahkan. Namun ingat wahai Muhammad, fa innaka mufariquh, pada suatu saat nanti kau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Kalau tidak engkau yang meninggalkan, maka engkau yang akan ditinggalkan. Karenanya nasihat ini merupakan peringatan bagi kita dalam mencintai apapun dan siapapun. Jangan sampai kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Allah dan Rasulnya cintanya tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun, bahkan oleh maut sekalipun. Bahkan maut itu sendiri adalah merupakan jalan untuk bertemunya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, yang artinya kurang lebih wallahu a'lam bimuradih, dan berbuatlah engkau sekehendakmu. Kau ingin menghabiskan masa hidupmu untuk
taat kepada Allah juga persilahkan. Kau ingin menghabiskan seluruh masa hidup untuk bermaksiat kepada Allah juga dipersilahkan. Namun jangan lupa, ingat wahai Muhammad, fa innaka majziyun bih. Pada suatu saat nanti kau akan mendapat balasan dari apa yang kau perbuat. Karena apa? Sekecil apapun perbuatan itu, baik ataupun buruk, perbuatan itu tidak akan pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Banyak firman-firman Allah yang menerangkan hal demikian yang termaktub di Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, barang siapa beramal kebajikan meskipun amal itu sekecil biji dzarah atau biji sawi, tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan semua makhluk di bumi tidak ada yang tahu. Namun di akhirat yarahu, orang itu akan menuai, akan melihat hasil dari amal yang diperbuatnya. Pun demikian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal kejelekan, keburukan, meskipun amal itu seberat dan sekecil biji dzarah, namun amal itu tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Yarahu, pasti Allah akan membalasnya, dan Allah akan memperlihatkan pada orang itu sebagaimana difirmankan, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dalam ayat lain, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, dan tidaklah orang akan dibalas melainkan dengan apa yang pernah diperbuatnya. Hakikatnya nasihat dari malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan nasihat untuk kita umatnya dalam menjalani kehidupan ini. Harusnya seimbang antara kegiatan kita untuk kaitannya dengan hablum minan nas dan kegiatan kita yang kaitan dengan hablum minallah sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita zahiran wa batinan, sehingga kita bisa menerapkan apa yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang sehingga kita berpulang menghadap Allah dengan qalbin salim, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي القديمة كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون